Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Ihsan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai IoT Device Security, yang mana pada materi IoT Device Security ini, kita akan membahas mengenai perangkat IoT dari berbagai ancaman keamanan cyber yang semakin berkembang di era digital saat ini. Internet of Things atau yang sering kita sebut dengan IoT adalah perangkat yang saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan dan mengirim data. Sebagai contoh di sini adalah seperti smart home, smart city, dan smart agriculture. Perangkat IoT menggunakan sensor untuk mengumpulkan informasi, yang mana kemudian data tersebut dikirim melalui jaringan menuju cloud atau platform tertentu. Area penerapan IoT. Jadi IoT itu digunakan di banyak bidang, seperti di rumah, kesehatan, transportasi, pertanian, energi, dan juga retail. Teknologi ini membantu proses monitoring, otomatisasi, dan pengelolaan data sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan cepat. Banyak organisasi menggunakan IoT. Kenapa? Karena dapat melakukan monitoring secara real time dan membantu otomatisasi pekerjaan. Selain itu juga, IoT membantu menghemat biaya operasional dan menghasilkan data yang berguna untuk pengambilan sebuah keputusan. Pada arsitektur IoT terdiri dari 4 layer utama. Yang pertama adalah device layer, yang mana ini berisi sensor dan perangkat fisik. Kemudian yang kedua itu ada communication layer, yang mana communication layer ini berfungsi sebagai pengirim data melalui jaringan. Kemudian yang ketiga itu ada cloud platform layer. Ini untuk menyimpan dan mengolah data. Dan yang terakhir di sini ada process layer, yang mana ini digunakan untuk aplikasi dan proses bisnis pengguna. Communication layer dan protokol. Jadi dalam IoT terdapat berbagai protokol komunikasi seperti MQTT, COAP, Zigbee, BLE, dan LoRaWAN. Yang mana protokol-protokol ini digunakan untuk mengirim data dari perangkat menuju cloud atau gateway. Pemilihan protokol biasanya disesuaikan dengan kebutuhan kecepatan dari jaraknya juga dan konsumsi energinya. Kemudian IoT juga memiliki beberapa model komunikasi. Ada device to device, yang mana ini untuk komunikasi langsung antar perangkat. Kemudian ada juga device to cloud, yang mana device to cloud ini untuk pengiriman data langsung ke cloud. Kemudian ada juga device to gateway melalui gateway lokal, dan device dan cloud to cloud untuk integrasi layanan cloud. Meskipun IoT memberi banyak manfaat, teknologi ini juga memiliki berbagai tantangan keamanan. Sebagai contohnya, perangkat memiliki kapasitas memori dan keamanan yang terbatas. Banyak perangkat yang masih menggunakan password default, dan update sistem sering sulit dilakukan. Ancaman yang sering muncul antara lain Mirai botnet, kemudian eksploitasi firmware, dan serangan man in the middle. Pada OWASP IoT Top 10 menjelaskan berbagai kelemahan umum pada perangkat IoT seperti password yang lemah, jaringan tidak aman, API yang rentan, kemudian update yang tidak aman, dan data yang tidak transkripsi. Karena dari itu, keamanan perangkat IoT harus diperbaiki sejak awal penggunaan. Jadi untuk meningkatkan keamanan IoT, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, seperti menggunakan enkripsi, kemudian mengganti password yang default, kemudian melakukan update firmware secara rutin, kemudian memakai VPN dan firewall. Setelah itu ada juga penerapan keamanan berlapis pada perangkat, jaringan, dan cloud.
Jadi sebagai kesimpulan di sini, keamanan IoT menjadi hal yang sangat penting karena semua perangkat saling terhubung melalui internet. Satu celah kecil saja dapat berdampak besar pada seluruh sistem. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar vendor dan pengguna untuk menjaga keamanan perangkat, melakukan update sistem secara rutin, dan menerapkan perlindungan yang berlapis. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.